Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik hati di mana saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa meskipun ini lewat video ya. Akang ucapkan mudah-mudahan sahabat-sahabat YouTuber di mana saja berada mendapatkan keberkahan, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala serta channelnya sukses. Orang yang punya channelnya juga sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Begini sahabatku ya, Akang mau berbagi pengalaman Akang. Pengalaman begini. Yang pertama ya, kita harus sering upload video ya. Apa yang menjadi alasannya ya? Yang pertama, ini untuk Akang dulu ya. Pengalaman Akang setelah Akang sekian lama ya, maksud sekian lama itu sekitar 9 bulan 10 bulan ya, Akang upload video nih. Nah, video-video Akang itu sangat sedikit sekali ya. Seharusnya kalau kita mau menginjak kepada 12 bulan ya, itu seharusnya kita punya video itu sekitar 365 video itu seharusnya. Nah, ini Akang masih 140 video. Jadi sangat sedikit sekali. Ya, bagaimana kita akan mendapatkan keuntungan, baik keuntungan jam ya, jam tontonnya maupun umpamanya dolar, karena Akang alhamdulillah sudah monetisasi ya. Nah, sesering mungkin kita upload video supaya kita menambah keuntungannya ya. Itu menambah keuntungan, insya Allah itu akan menambah keuntungannya. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah ya, kebanyakan youtuber pemula seperti Akang itu berpikiran agak keliru nih. Berpikiran siapa sih yang akan menonton video-video kita? Gitu. Itulah ada sedikit kekeliruan menurut pendapat Akang. Sehingga kalau kita mendapatkan penonton sedikit, maka sepertinya kita itu kurang semangatnya. Padahal sekali-kali itu jangan ada ya di pikiran seorang YouTuber. Itu jangan ada. Jangan memikirkan siapa sih yang menonton video-video kita. Yang sudah-sudah pun ini sedikit sekali. Sehingga dia berhenti atau agak lambat mengupload video ke YouTube. Nah, menurut pendapat Akang itu ada agak keliru tuh. Kita jangan memikirkan siapa yang menonton video-video kita di YouTube. Sekecil apapun, sedikit apapun video-video kita yang diupload ke YouTube itu pasti akan mendapat keuntungan. Apalagi kalau misalkan durasinya agak panjang sedikit, dari 8 menit ke atas ya gitu. Karena apa? Pihak YouTube akan menyimpan ya iklan itu lebih banyak. Jadi kalau misalkan mengupload video cuma 5 menit atau kurang daripada 5 menit, itu mana mungkin pihak YouTube akan menyimpan iklannya lebih banyak lagi. Jadi beri ruang untuk iklan yang banyak itu. Karena di satu video itu kadang-kadang ada iklannya banyak itu lebih bagus sebenarnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk supaya algoritma kita itu lebih baik. Gitu. Jadi semakin banyak video yang diupload ke YouTube, maka YouTube akan leluasa menyebarkan apa video-video kita tuh. Gitu. Jadi menyebarkan video kita ke seluruh dunia. Gitu. Jadi jangan punya anggapan bahwa video-video kita kalau ingin direkomendasi itu video-videonya harus bagus umpamanya. Itu pun menurut Akang agak keliru juga. Karena setiap video yang diupload ke YouTube itu pasti direkomendasi YouTube. Yang menjadi permasalahannya adalah penonton-penonton kita yang membuka YouTube itu mau enggak mengklik video kita atau membuka video kita, menonton video kita.
sehebat apapun misalkan video kita, penontonnya kalau tidak mau membuka, mau mengklik video kita, itu tidak akan menjadi penonton kita. Makanya para YouTuber pemula atau YouTuber yang sudah lama itu semaksimal mungkin membuat thumbnail yang bagus, judul yang bagus, yang disesuaikan dengan isinya. Itu usaha dan itu upaya, itu ikhtiar, dan itu memang harus dilakukan. Soal nanti ada yang mengklik misalkan tertarik kepada video kita, itu bukan urusan kita. Dan yang diharapkan oleh semua para YouTuber ya di dunia ini adalah penonton alami. Karena penonton alami itu lebih memberi keuntungan yang luar biasa. Umumnya penonton yang alami itu tidak punya video di YouTube tuh umumnya itu. Bahkan ciri-ciri khusus yang penonton alami itu adalah dia tidak pernah like, tidak pernah komen, nonton saja itu. Bahkan tidak pernah subscribe. Mungkin ada 1 atau 2 ya gitu. Mungkin tuh itu yang dirasakan oleh Akang. Itu pengalaman Akang. Itu pengalaman Akang. Oleh karena itu jangan berhenti, kita upload video kalau bisa bukan cuma 1. Nah ya, ini Akang memberikan informasi yang sebenar-benarnya, ini bukan dibuat-buat, ini hanya ingin membantu bagi semua sahabat-sahabat. Umpamanya Akang belum bisa mengupload video lebih daripada 1 dalam 1 hari itu ya, umpamanya mungkin sahabat-sahabat kita bisa atau mampu mengupload video lebih daripada 1 dalam 1 hari, 2, 3 umpama. Itu lebih bagus, lebih baik itu. Supaya informasi Akang ini terasa manfaatnya. Akang tidak akan menyembunyikan sesuatu yang diketahui oleh Akang. Itu kan banyak para YouTube, para tutorial yang mengupload video itu lebih daripada 1, 2, 3 itu. Nah, karena apa? Karena itu keuntungan baik jam maupun dolar. Oleh karena itu sekecil apapun umpamanya hasil daripada video-video kita ya, bagian istilahnya itu kita terima. Malah kalau kita upload videonya telat, maka itu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan itu telat juga tuh, kurang juga tuh. Oleh karena itu sekali lagi Akang memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Upload video sebanyak mungkin kalau bisa, minimal 1 dalam 1 hari. Kalau bisa 2 atau 3 itu lebih bagus, lebih baik itu. Itu teori yang bisa masuk akal itu. Akan tetapi kebanyakan para YouTuber itu memikirkan siapa sih yang menontonnya kalau kita keseringan upload video itu. Yang sudah pun ini penontonnya sedikit. Jangan memikirkan masalah itu. Jangan. Kan tadi sudah Akang katakan bahwa yang menonton video-video kita mengharapkan adalah penonton alami yang tidak harus kita kunjung balik karena umumnya tidak punya video di YouTube. Beda lagi dengan para sahabat-sahabat kita semua yang baik hati. Terima kasih sudah menonton video Akang. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah. Mudah-mudahan itu menjadi lebih erat persaudaraan, pertemanan di antara kita, ya. Nah, itu beda lagi. Insya Allah saling mengunjungi dengan diatur waktunya supaya tidak mengganggu waktu kita, tidak mengganggu channel kita, dan tidak mengganggu subscribe kita. Ada kalanya kita semangat silaturahim, tetapi tidak mengindahkan, tidak memperhatikan nasib channel kita, subscribe kita. Itu kadang-kadang bisa kurang karena itu cara menontonnya pun tidak diatur. Kalau kita menonton 1 video itu kita jangka lagi. Sekarang jam ini umpamanya nonton video Akang umpamanya. Nah, 1 jam kemudian
menonton video yang lain. Berhenti dulu 1 jam lagi nonton video yang lain. Begitulah seterusnya. Jangan setelah menonton video ini langsung pindah ke channel atau video yang lain. Itu jangan, itu harus dipotong-potong seperti itu supaya channel kita itu stabil. Subscribe kita itu jangan hilang. Karena kapasitas channel kita ini itu terbatas itu. Kita itu bukan robot itu. Hanya robot lah yang bisa terus-terusan menonton terus. Kuat itu robot. Itu oleh karena itu Akang harapkan gitu ya, mudah-mudahan masukan dari Akang ini bermanfaat. Terus saja upload video. Jangan memikirkan siapa yang menonton kita. Kalau kita mengharap terus ditonton oleh sahabat-sahabat kita yang punya video di YouTube, itu berabe. Nah, maksud berabe ini begini, jangankan banyak ya, umpamanya ada sahabat kita yang masuk atau menonton video kita 50 orang saja, bagaimana kita mengatur cara menonton baliknya? Kan agak susah tuh. Pertama, kuota kita sudah dipakai upload video. Yang kedua, harus menonton 50 video umpamanya. Karena menurut pendapat Akang ya, 99% ya, sahabat-sahabat kita itu ingin dikunjungi ya, ingin dikunjungi. Tandanya apa? Tanda silaturahim, tandanya kita bersahabat, tandanya kita berteman. Nah gitu. Tetapi nih harus diatur waktunya supaya tadi jangan mengganggu channel kita, jangan mengganggu waktu kita kerja, dan jangan mengganggu kepada subscribe kita yang suka hilang timbul itu. Nah, soal masalah rekomendasi YouTube, insya Allah itu semua video-video yang diupload ke YouTube itu akan ditebarkan. Apalagi kalau video-video kita itu sudah banyak di YouTube itu. Akang tadi sudah katakan 365 dalam 1 tahun, itu minimal kita harus punya video sebanyak itu, minimal. Kalau lebih banyak lagi video kita di dalam jangka 1 tahun, umpamanya 400 video, 500 video, 600 video, bahkan ribuan video, itu lebih bagus itu. Karena banyak kesempatan bagi YouTube untuk menebarkan lebih banyak lagi ya. Nah, tapi bukan berarti video yang sedikit tidak ditebarkan atau tidak disodorkan kepada penonton. Yang menjadi permasalahannya, penonton di YouTube ini tertarik enggak dengan video-video kita. Jadi jangan punya pikiran begini, video kita tidak direkomendasi sama YouTube, itu agak keliru. Semua disodorkan oleh YouTube. Cuman mungkin penonton tidak tertarik, tidak minat ya. Sehingga tidak buka, tidak klik, tidak tonton ya. Nah, itu yang terjadi itu. Bukan istilahnya ini misalkan kurang kata kunci misalkan, atau ini kurang misalkan menggunakan SEO umpamanya misalkannya. Itu letaknya bukan terlalu di situ. Tetapi kebanyakan penonton kita tidak tertarik umpamanya tidak tertarik. Tapi insya Allah kalau kita terus-terusan upload video dan berusaha menambah ilmu tentang bagaimana cara membuat video yang bagus ya di YouTube, itulah menjadi harapan besar bagi semua YouTuber yang ada di Indonesia khususnya. Itu bagaimana punya pikiran misalkan kita di dalam pikiran kita ini yang menonton siapa, itu jangan, sekali lagi jangan. YouTube pasti menyuguhkan, YouTube pasti menyebarkan video-video kita, itu pasti itu gitu. Jadi tidak ada satupun video yang diupload ke YouTube oleh YouTube tidak diperhatikan, itu tidak mungkin. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita ya. Yang selanjutnya itu untuk menjaga supaya algoritma kita itu bagus.
kalau sering upload video itu bagus menurut pendapat Akang, karena yang Akang alami pun begitu gitu. Akang mendapatkan penonton di luar, umpamanya sahabat-sahabat kita umpamanya yang ada di Hong Kong, di Singapura, Belanda gitu, bahkan di Korea gitu, yang Akang pun sebenarnya tidak mengerti itu bahasa-bahasanya, itu juga menonton video-video kita. Nah, walhasil sebenarnya video-video kita itu sudah ditebar, sudah disuguhkan gitu, udah diberikan kepada penonton di seluruh dunia. Hanya saja penontonnya mau enggak mengklik video kita, tertarik enggak dengan video-video kita, itu permasalahannya gitu. Jangan punya anggapan ini kurang rekomendasi YouTube, itu pikiran dari mana, itu menurut pendapat Akang ya. Jadi jangan ribet-ribet kita berpikir. Coba kita berusaha membuat video yang bagus, menarik, umpama judulnya yang menarik ya, isi videonya sesuai dengan judulnya, itu lebih mantap. Tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mudah-mudahan semuanya mendapatkan bagian dari penonton alami yang memang itu tidak perlu dikunjung balik. Nah, bagaimana dengan silaturahmi kita? Kita silaturahmi sepanjang kita bisa. Sepanjang kita bisa kita silaturahim. Tetapi waktunya, durasinya harus dijaga. Nah, juga durasi video yang kita buat itu jangan sekejap atau jangan pondok-pondok, itu jangan. Minimal 8 menit ke atas. 15 menit itu lebih bagus umpamanya. Lebih dari itu lebih bagus lagi sebenarnya ya. Karena apa? Karena YouTube akan memberikan iklan yang banyak ya. Jadi banyak kesempatan untuk YouTube untuk menyimpan iklan-iklannya kalau videonya panjang, durasinya panjang. Coba kalau misalkan durasi kita misalkan 5 menit gitu, mungkin cuman satu ya iklannya. Tapi kalau misalkan 15 menit atau lebih daripada 15 menit, itu lebih leluasa lagi untuk YouTube memberikan iklan ya, menyimpan iklan di video kita. Itu maksudnya. Gitu. Jangan memikirkan ini siapa yang menonton video kita karena ini video durasinya panjang, umpamanya 15 menit, 20 menit. Jangan itu. Gitu. Apalagi punya kekhawatiran takut tidak ada yang menonton karena durasi kita panjang 15 menit, 20 menit. Itu pun jangan punya pikiran seperti itu. Itu menurut pendapat Akang keliru. Akang memberikan penjelasan seperti ini supaya pikiran kita terbuka, wawasan kita terbuka. Akang bukan mau menggurui, bukan. Tetapi yang kealami oleh Akang begitu. Dan penjelasan Akang sangat masuk akal. Coba pikirkan saja. Itu jangan istilahnya kita itu terbawa oleh ketakutan, kekhawatiran itu cuma di dalam hati saja. Tetapi pada kenyataannya akan upload video yang panjang pun itu banyak yang menonton. Bahkan durasi kliknya itu rata-rata durasinya itu bagus. Nah, itu tandanya kalau misalkan kata Bang Cadel Geboy itu ada tanda panah ke atas warna hijau, itu bagus itu. Kalau kita misalkan durasinya 15 menit, sedangkan di situ ada misalkan setengahnya saja itu sudah warnanya warna hijau itu, panah hijau itu. Nah, itu ilmu dari Bang Cadel Geboy itu. Alhamdulillah itu akan bisa, oh ini durasinya bagus, ini rata-rata penontonnya ini nontonnya itu bagus-bagus, tidak sekedar 1 menit 2 menit, enggak. Karena itu juga akan ada laporannya itu. Itu adalah pemberitahuan dari pihak YouTube kepada kita. Itu saja yang bisa Akang sharing ya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Akang sendiri, juga umumnya bagi para sahabat-sahabat YouTuber di mana saja berada. Terus upload video sesering mungkin. Jangan pikirkan siapa yang akan menonton video-video kita. Karena pikiran itu adalah agak keliru menurut pendapat Akang. Segitu saja. Mohon maaf atas segala kekeliruan Akang. Banyak bicara ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Dan kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.